Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan PPT hasil kerja kami, yaitu aliran-aliran filsafat pendidikan. Nama kelompok kami jadi Perkenalkan, nama saya Selvi Maksana Saradi. Perkenalkan, nama saya Emma Ridwanda. Nama saya Santi Pramudia. nama saya Reri Alexander Mark. Nama saya Dodi Wahid Pos. Nama saya Pak Ahmad. Nama saya Febri Bang semua. Baik. Baik. Saya akan membacakan yang pertama bab 1, pendahuluan. Pendidikan kini adalah kebutuhan utama masyarakat mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Filsafat pendidikan menerapkan konsep filsafat pada praktek pendidikan. Ada berbagai aliran dalam filsafat pendidikan seperti idealisme, realisme, materialisme, dan pragmatisme. Tujuan kritis menghubungkan aliran-aliran ini dengan filsafat Pancasila untuk panduan pengembangan. Selain itu, ada pengkajian tentang fenomena dan eksistensi manusia dalam kehidupan dan lingkungan. Melalui aliran eksistensial ini, pragmatisme, realisme, esensialisme, dan metodologisme. Bab 1, pendahuluan. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan idealisme? Jelaskan pengertian dari filsafat pendidikan idealisme. Apa itu filsafat pendidikan materialisme? Apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan pragmatisme? Sebutkan pengertian dari filsafat pendidikan eksistensialisme. Apakah yang dimaksud dengan filsafat pendidikan progresivisme? Jelaskan pengertian dari filsafat pendidikan perennialisme. Apa itu filsafat pendidikan esensialisme? Sebutkan pengertian dari filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Bab 1, pendahuluan. Tujuannya untuk mengetahui pengertian dari filsafat pendidikan idealisme, untuk memahami pengertian dari filsafat pendidikan realisme, untuk mengetahui filsafat pendidikan materialisme, untuk memahami filsafat pendidikan pragmatisme, untuk mengetahui pengertian dari filsafat pendidikan eksistensialisme, untuk memahami filsafat pendidikan progresivisme, untuk mengetahui pengertian dari filsafat pendidikan perennialisme, untuk memahami filsafat pendidikan esensialisme, untuk mengetahui pengertian dari filsafat pendidikan rekonstruksionisme yang akan dilakukan oleh Dodi. Baik, saya akan membacakan PPT ini. Bab 1, pendahuluan. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis sebagai calon pendidik, khususnya yang terkait pelaksanaan kurikulum, dan juga menjadi informasi yang bermanfaat penelitian pembaca. Bab 2, dalam sekalian tugas kejiwaan. Pendidikan idealisme bertujuan membangun pengetahuan dan pengalaman dalam diri individu, memberikan kesempatan untuk membangun pengetahuan dan pengalaman sendiri. Bab 2, pembahasan. Filsafat pendidikan realisme. Definisi realisme. Realisme dalam meyakini bahwa objek dan fenomena memiliki eksistensi yang independen dan pemikiran manusia. Objek memiliki keberadaan dalam hakikat sendiri yang tidak tergantung pada pengamat. Pendidikan dalam realisme. Johann Amos Comenius, seorang penganut realisme terkemuka, memandang tujuan hidup manusia sebagai pencapaian keselamatan, kebahagiaan abadi, dan kehidupan dunia yang sejahtera dan damai. Comenius sangat mementingkan penggunaan metode perangan sebagai suatu keharusan dalam proses pembelajaran, dan dilanjutkan oleh Pandas Sembiring. Dua, filsafat pendidikan realisme. Prinsip-prinsip belajar dalam realisme
Prinsip-prinsip belajar Comenius menekankan minat siswa sebagai dasar pembelajaran. Mata pelajaran harus memiliki garis besar pembelajaran yang jelas. Kelas perlu terkait dengan materi visual. Pelajar harus berkesinambungan membangun pada pengetahuan sebelumnya. Aktivitas pembelajaran harus membantu pengembangan manusia dan menunjukkan kepentingan praktis dari nilai-nilai. Pendekatan ini harus merata bagi semua siswa. 3. Filsafat pendidikan metodisme. Definisi metodisme. Metodisme adalah aliran filsafat yang mengutamakan kebendaan sebagai sumber segala sesuatu. Menurut materialisme, benda merupakan sumber segala fenomena dan realitas dilihat sebagai adanya berfokus pada yang dapat diobservasi, termasuk benda dan gerak-gerak. Selain benda fisik, jiwa dan roh juga dianggap sebagai materi dengan sifat yang berbeda. Bab 2. Pembahasan 3. Filsafat pendidikan metodisme. Pendidikan dalam metodisme diartikan sebagai proses belajar mengajar dan membentuk perilaku individu sebagai pengarah lingkungan. Kebiasaan, perilaku dan pengetahuan adalah kunci dalam pendidikan. Mempengaruhi respon individu terhadap stimulus. Hasil pembelajaran mencakup peningkatan keterampilan, pengetahuan dan perilaku sosial. Dengan interaksi manusia lingkungan mendorong upaya mencapai kesuksesan dan hasil yang diinginkan. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Bab 4. Pembahasan filsafat pendidikan pragmatisme. Prinsip pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berasal dari Amerika, tetapi berakar pada filsafat empirisme Inggris. Pragmatisme menekan bahwa realitas dipengaruhi dan dapat diamati serta dialami, dan pengetahuan manusia berasal dari pengalaman alamiah. Tokoh terkemuka dalam pragmatisme adalah Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey. 4. Pendidikan pragmatisme. Pendidikan dalam pragmatisme fokus pada pertumbuhan peserta didik sebagai organisme aktif yang terus belajar melalui pengalaman. Pendidikan harus memenuhi kebutuhan hidup, mendukung pertumbuhan, dan memiliki fungsi sosial. Guru harus memahami minat peserta didik, memfasilitasi pembelajaran dan menarik, serta mendorong belajar melalui pengalaman dan pemecahan masalah. Itu akan dilanjutkan oleh saudara Salam. 5. Filsafat pendidikan eksistensialisme. Definisi eksistensialisme adalah filsafat yang memfokuskan pada pengalaman individu dalam dunia. Eksistensi manusia dilihat sebagai cara hidup bersama dengan orang lain dengan kesadaran kerjasama. Pandangan eksistensialisme menekankan bahwa manusia adalah pusat perhatian, menggarisbawahi proses dinamis penciptaan diri secara aktif dan menjadi individu yang belum selesai. Filsafat eksistensialisme, proses pembelajaran harus mempertimbangkan minat dan kebutuhan peserta didik tanpa pemaksaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pendidikan dalam perspektif eksistensialisme mengakui eksistensi manusia sebagai makhluk unik yang saling berinteraksi untuk mewujudkan diri sesuai dengan penciptaannya. 6. Filsafat pendidikan progresivisme. Progresivisme ini adalah aliran pemikiran yang meyakinkan bahwa kehidupan manusia terus berkembang dalam arah yang positif. Keyakinan ini mendasari pandangan bahwa peserta didik perlu dilengkapi dengan strategi-strategi untuk menghadapi masa depan, memecahkan masalah yang baru muncul, dan menemukan kebenaran relevan pada saat itu. Oke, yang dilanjutkan oleh Selvi. Baiklah, di sini saya akan
simulasi, bermain peran, eksplorasi internet, dan kegiatan lainnya. Pengalaman ini dianggap berharga karena akan membekali peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk masa depan. Filsafat pendidikan perennialisme. Definisi dari perennialisme adalah filsafat pendidikan menganggap bahwa zaman sekarang dihiasi oleh kekacauan, ketidakpastian, dan disorganisasi terutama dalam aspek moral, intelektual, dan sosial kultural. Ciri khas dari perennialisme adalah pandangan bahwa zaman saat ini mengalami gangguan kebudayaan yang memerlukan kembali ke prinsip-prinsip dasar yang membimbing tindakan dan perilaku pada zaman kuno dan abad pertengahan. Perennialisme percaya bahwa mencari dan menemukan fondasi seperti ini adalah tugas utama filosofi dan filosofi pendidikan. Pendidikan dalam perennialisme adalah berdasarkan paradigma perennialisme. Fokus utama adalah memberi pengetahuan dan pengalaman intelektual yang mendalam kepada peserta didik. Pendidikan diarahkan untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dianggap sebagai warisan budaya dan kebenaran universitas yang abadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, yang ke-8, filsafat pendidikan esensialisme. Pendidikan dalam esensialisme menekankan disiplin, penalaran logis, pengetahuan mendasar, dan nilai-nilai universal. Peserta didik dilatih untuk menguasai materi fundamental di berbagai bidang pengetahuan, serta nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Tujuannya adalah membentuk warga negara yang menghargai dan memahami pengetahuan inti dalam kebudayaan dan peradaban manusia, menjadi fondasi bagi kontribusi positif dalam masyarakat. 9. Filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Definisi rekonstruksionisme dalam pendidikan: penekanan pada penciptaan tatanan sosial baru, sosial kebutuhan zaman, membangun ulang sistem pendidikan untuk mencerminkan nilai-nilai dan tujuan masyarakat yang aktual dengan tujuan membangun masyarakat yang lebih baik dan demokratis. Pendidikan dalam rekonstruksionisme fokus pada peserta didik, memberdayakan mereka memahami masalah sosial dan ekonomi, mendorong analisis dan solusi, guru berperan dalam pendidikan demokratis, kurikulum sesuai dengan kebutuhan manusia, dan nilai universal untuk membangun pemikiran tentang pendidikan selalu berkembang seiring perkembangan sosial budaya dan iptek. Hasil pemikiran ini membentuk aliran-aliran pendidikan yang memengaruhi sistem pendidikan global termasuk di Indonesia. Aliran-aliran pendidikan didasarkan pada idealisme, realisme, metarealisme, dan pragmatisme. Selain itu, juga terkait dengan eksistensialisme, progresisme, perennialisme, esensialisme, dan rekonstruksionisme yang mengkaji fenomena manusia dan eksistensi dalam kehidupan dan lingkungannya. Setiap aliran pendidikan memiliki dasar-dasar pemikiran sendiri dan digunakan sesuai konteks dan kebutuhan. Sekian yang berikan kepada Alex. Sekian hasil dari formasi PPT kami, yaitu adik-adik filsafat pendidikan. Sekian dari kami kelompok 3, kami ucapkan terima kasih. Arigatou.